saya mencoba untuk mengajak kita melihat Konfusius sebagai Konfusius dalam dirinya sendiri. Maksudnya dari tulisan Konfusius sendiri. Ya saya tahu dalam artikel itu memang itu ditulis oleh seorang dosen juga. Ya dia pasti punya perspektif tersendiri dan alasan juga. Tapi saya akan coba untuk melihat, ya mengajak kita juga untuk melihat bagaimana Konfusius mengajarkan dalam ajarannya. Memang pertama, pengajaran Konfusius itu agak terkesan dilihatnya seperti kayak mencoba untuk mencari jalan damai gitu. Yang secara hukum kadang-kadang dikonotasikan negatif, jalan damai gitu ya. Dan mungkin juga istilah damai itu dalam hukum itu agak konotasinya ke sana. Tetapi mungkin untuk kita sebagai orang Indonesia ya memahaminya mungkin mirip bukan ke situ maksudnya sebetulnya. Tapi seperti filsafat orang Jawa gitu. Yang seperti air mencoba untuk menyesuaikan diri. Mirip seperti dengan cara jalan damai gitu ya. Tetapi yang paling tegas dalam pengajarannya adalah yang bisa kita lihat ditekankan adalah betapa pentingnya justru moral. Konfusius menekankan pentingnya moral, pentingnya kebajikan, pentingnya ketaatan, lalu juga ketaatan dalam menjalani hukum langit, gitu kan? Dalam menjalani hukum langit, yang disebut sebagai takdir. Nah, pendapat dari E.A. Satyo itu yang dikutip dalam argumennya, ya kita juga apresiasi dia punya argumentasi tersendiri, tetapi dalam kelas kemarin yang coba saya paparkan, ya pokok pikiran dari Konfusius itu kan sebetulnya yang kita udah bahas itu seperti Zhang Ming, Yi, Ren, Li, sampai Tianming, apalagi ketika bicara tentang Ren gitu ya. Ren itu kan bicara tentang kebajikan moral di dalam batin, dalam hati. Lalu Li itu bicara tentang bagaimana diwujud nyatakan melalui ketaatan dalam bermasyarakat, bagaimana kita mentaati norma masyarakat. Ya. Rasanya justru nggak sampai ke sana ya, dalam arti menentang hukum seperti itu yang dituduhkan. Jadi kita justru melihat Konfusius justru menekankan tentang pentingnya nilai moral, etika. Ya. Yang unik dari Konfusius adalah dia mengajarkan muridnya itu melalui bercerita. Jadi melalui bercerita. Ya. Dia bercerita, ya salah satu yang sering diceritakan adalah tentang seorang tokoh murid yang bernama Yanhui. Ini terkait dengan pertanyaanmu. Gini, satu kali muridnya ini Yanhui ini kan penjual, ya. Kalau nggak salah penjual kain ya. Dia berjualan, lalu satu kali ada pelanggan datang kepadanya membeli kainnya. Dia membeli 8 kain, ya. Katakanlah harganya adalah 3. 8 kain harganya 3. Lalu berapa harus dibayar? Berarti kan 8 kali 3, pasti 24 dong. Tetapi pelanggannya itu membayar kepada Yanhui 23, bukan 24, 23. Nah, kemudian Yanhui marah, "Loh kok kamu bayar saya cuma 23, kurang dong." Akhirnya terjadilah perdebatan sengit. Nggak bisa terima pelanggannya itu. Akhirnya kemudian kalau kayak gini caranya, kata Yanhui, kita ke Konfusius aja. Dia orang bijak, dia akan memutuskan perkara kita. Oke, kata pelanggan itu. Tapi kalau saya yang betul, kamu harus memberikan kainmu kepada saya. Tetapi kalau sampai saya yang salah, kata si pelanggan itu, kamu boleh potong leher saya, ambil kepala saya. Waduh, dengan sengitnya kemudian Yanhui membawa dia kepada Konfusius. Sampailah kepada Konfusius, diceritakan. Sampai pada titik akhir ditanya kepada Konfusius, "Guru, harusnya dia bayar berapa?" Konfusius bilang,
3 kali 8, 8 kali 3, 23. Wah, Yanwi langsung kaget, kesel. Tetapi kalau orang timur itu karena dia taat sama gurunya, dia belajar untuk terima gitu. Nah, akhirnya si customer itu pergi begitu saja membawa kainnya. Nah, lalu kemudian ditanya lah Konfusius oleh muridnya dengan gondok juga kan ya. Guru, kenapa engkau bilang kok 8 kali 3, 23, harusnya 24 dong. Gurunya bilang begini, kalau saya bilang 24 bagaimana hasilnya? Pasti kamu akan potong kepala orang itu kan. Akan jauh lebih baik saya mengatakan 23, kamu hanya kehilangan sebagian daripada seorang manusia itu kehilangan kepalanya. Jadi dia lihat tanda petik seperti memikirkan bagaimana mudaratnya.